Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail alaikum bis-sam'i wa ta'ah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, patuhlah engkau semua kepada Allah, patuhlah engkau semua kepada Rasul dan pemimpin di antara kamu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bis-sam'i wa ta'ah. Wajib bagi kamu semua untuk mendengar dan mematuhi para penguasa di antara kamu. Tentu sesuai dengan kaidah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kewajiban kita kepada pemimpin dengan syarat pemimpin itu tidak memberantakan kita, tidak menyuruh kita kepada maksiat, hal-hal yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Para ulama membuat kaidah yang menarik sekali, hukmul hakim ilzam wa yarfa'ul khilaf. Keputusan negara itu sifatnya ilzam, mengikat kepada seluruh warga negara, wa yarfa'ul khilaf, dan bisa menghilangkan pandangan-pandangan yang beragam yang ada di tengah-tengah masyarakat. Para pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami ingin membedah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Tentu kajian ini tidak sekali tetapi berseri, karena undang-undang ini ada 27 halaman yang harus kita pahami sebagai pedoman bagi masyarakat dan bangsa Indonesia di dalam berwakaf sesuai dengan konstitusi yang ditetapkan oleh negara. Undang-undang ini dimulai dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa lembaga wakaf sebagai peranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Di dalam pendahuluan ini jelas sekali bahwa lembaga wakaf adalah peranata keagamaan, bagian dari pengamalan kita terhadap agama kita, bahwa wakaf itu sangat dianjurkan di dalam Islam yang pahalanya selalu mengalir kepada orang yang berwakaf. Di sisi yang lain, wakaf juga punya manfaat ekonomi yang harus dikelola secara efektif dan efisien. Orang wakaf 1 hektar untuk fakir miskin, orang wakaf 2 hektar untuk masjid. Ini punya nilai ekonomis, sehingga wakaf yang kemarin saya sampaikan ada 380 triliun ya. Nilai ekonomi dari wakaf tanah itu harus dikelola secara efektif dan efisien, baik untuk kepentingan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, atau untuk memajukan kesejahteraan umum. Artinya manfaat wakaf ini tidak hanya berhubungan dengan Allah, tetapi bagaimana nazir berpikir yang visioner dengan wakaf ini bisa mensejahterakan masyarakat dan bangsa ini, bisa memberikan kontribusi dalam aspek pemberdayaan ekonomi, bisa memberikan kontribusi dalam aspek peningkatan kualitas pendidikan, bisa memberikan kontribusi dalam aspek kohesivitas sosial, bisa memberikan kontribusi dalam aspek sosial politik, memperkuat ukhuwah
watoniyah, memperkuat nasionalisme bangsa ini. B. Bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan berundang-undangan. Ini jelas menggambarkan bahwa wakaf ini sudah menjadi tradisi masyarakat kita. Berdiri masjid di mana-mana, pesantren di mana-mana, madrasah di mana-mana. Ini menjadi bukti nyata bahwa ajaran wakaf ini disambut dengan antusias oleh masyarakat kita, sehingga mereka berduyun-duyun untuk mewakafkan hartanya demi kepentingan umum. Tetapi pengaturan soal wakaf ini masih belum komprehensif, masih tersebar di berbagai perundang-undangan. Maka berdasarkan itulah Presiden dengan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, memutuskan menetapkan undang-undang tentang wakaf. Ini menarik sekali bahwa undang-undang itu lahir karena konsensus eksekutif yang diwakili oleh Presiden dan konsensus legislatif wakil rakyat yang diwakili oleh anggota DPR. Jadi undang-undang ini adalah kita karena lahir dari wakil kita dan pemimpin kita. Bab 1, ketentuan umum. Apa kira-kira ketentuan umum itu? Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi undang-undang wakaf kita di sini memberikan opsi. Ada wakaf permanen sebagaimana sudah menjadi budaya kita, dan ada wakaf berjangka, temporer untuk waktu tertentu. Tentu pandangan ini kalau dalam kajian fikih Syafi'iyah masih menjadi perdebatan. Misalnya dalam kitab Bajuri misalnya, itu jelas dijelaskan bahwa tidak boleh wakaf yang berjangka itu, karena wakaf itu harus permanen ala ta'bid. Saya bacakan ya di dalam Hasyiatul Bajuri juz 2. Wa qauluhu wa yushtaratu fil waqfi alla yakuna muaqqatan. Wakaf itu tidak boleh temporer, dikasih jangka waktu. Ka waqaftu hadza sanatan. Seperti contoh saya mewakafkan ini 1 tahun. Tetapi undang-undang kita, saya ulangi, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimaafkan selamanya, takbid sebagaimana ajaran-ajaran fikih Syafi'i, dan untuk jangka waktu tertentu. Misalnya waqaftu hadza sanatan yang dalam fikih Syafi'iyah tidak diperbolehkan. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa undang-undang kita memperbolehkan wakaf berjangka sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum. Bagaimana sikap kita? Ya tadi yang saya sampaikan, ketika sudah menjadi undang-undang maka ini melalui proses perdebatan yang panjang. Kajiannya tidak hanya satu madhab tapi lintas madhab, dan akhirnya kita harus kembali kepada kaidah tasarruful imam manutun bil maslahah, bahwa kebijakan undang-undang yang dilahirkan oleh negara tidak ada tujuan lain kecuali mendekatkan kepada kemaslahatan, jalbul manafi' wa darul mafasid, mendatangkan kemanfaatan-kemanfaatan dan menolak kerusakan-kerusakan. Demikian, semoga bermanfaat. Kita ketemu pada seri bedah undang-undang wakaf yang selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.